Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang terhormat, tanpa kamu sadari, hari ini pun kata itu pasti sudah keluar dari mulutmu. Saat berbicara di telepon, saat bercerita, saat membuat rencana, bahkan mungkin saat berdoa, insya Allah, pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menggunakan kata ini di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan makna yang sesungguhnya? Atau apakah aku tahu apa yang aku ucapkan ketika berkata insyaallah? Hari ini kita akan membicarakan kebenaran besar yang tersembunyi di dalam kata mulia yang selalu ada di lidah kita setiap hari. Kita akan membahas kisah menggetarkan yang dialami Nabi kita, serta situasi-situasi di mana kita wajib mengucapkan insyaallah. Dan sebaliknya, situasi di mana kita tidak boleh sama sekali menggunakan kata ini. Di akhir sohbet ini, mungkin kita akan bersama-sama memperbaiki sebuah kesalahan dan sekaligus menambah kekuatan pada doa-doa kita. Sekarang, untuk sementara waktu, tutuplah hatimu dari dunia dan dengarkanlah saudara yang terhormat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan ke channel kami dan mengaktifkan notifikasi untuk konten-konten ilmu agama dan spiritual seperti ini. Semoga Allah meridhoi kalian. Lidah kita sudah begitu terbiasa, hati kita sudah begitu menyerap kata ini, sehingga kita mungkin menggunakannya berkali-kali dalam sehari. Di awal atau di akhir kalimat, kita mengucapkan insyaallah. Ketika digunakan dengan benar, kata ini memperkuat keimanan kita. Namun, ketika digunakan di tempat yang salah, ia bisa membawa kita pada sebuah malapetaka. Oleh karena itu, dengarkanlah sampai akhir saudaraku. Karena tanpa kamu sadari, mungkin selama bertahun-tahun kamu telah mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, insya Allah ampunilah aku." Atau memohon untuk seseorang, "Ya Allah, insya Allah sembuhkanlah ia." Pernahkah kamu berpikir apa makna kata insya Allah itu dalam kalimat tersebut? Apa artinya ketika ia duduk tepat di tengah-tengah doa? Ketahuilah, wahai pencari kebenaran, apa yang akan kami bagikan bersamamu hari ini bukanlah sekadar pengetahuan kosakata biasa. Ini adalah surat undangan yang disiapkan untuk mempertemukanmu secara langsung dengan hakikat sebuah kata yang kita bawa di lidah selama berabad-abad. Kata yang kadang kita habiskan dengan mengosongkan maknanya. Dan kadang tanpa sadar, kita gunakan untuk melemahkan kekuatan doa-doa kita. Kata insyaallah, sudah berapa kali kamu mengucapkannya hari ini? Berapa kali telingamu mendengarnya? Saat bertemu tetangga di pagi hari, dan ia bertanya, nanti mampir ya? Jawaban insyaallah yang penuh senyum itu. Kata yang kamu tambahkan di akhir saat berjanji kepada temanmu. Atau di momen paling pribadi, saat kamu berlutut di atas sajadah dan menyeru Rabbmu. Lalu apa yang terkandung di dalam kata ini? Insyaallah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dan dalam makna paling sederhananya berarti jika Allah menghendaki atau jika Allah mengizinkan. Namun ini hanyalah terjemahan yang kering. Yang tersembunyi di dalam kata ini adalah ungkapan paling ringkas dan paling indah dari kesadaran manusia untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kamu mengucapkan insyaallah, sesungguhnya kamu sedang mendeklarasikan, aku berencana, aku berpikir, aku menginginkan. Namun, keputusan akhir ada padamu, ya Rabbi. Aku akan melangkah, namun apakah langkah ini akan menapak atau tidak? Apakah ia akan sampai pada tujuannya atau tidak? Hanya Engkau yang tahu, bukan aku. Bayangkan, bahkan di saat-saat terkuatmu pun, kamu tidak memiliki jaminan untuk napas berikutnya. Apakah darah yang mengalir di pembuluhmu akan terus mengalir? Apakah jantungmu akan terus berdetak? Apakah ketika kamu keluar rumah, kamu akan kembali? Tidak ada satupun dari ini
yang kamu kendalikan. Itulah mengapa kata insyaallah adalah sebuah jangkar spiritual yang setiap kali memperbarui kenyataan ini di lidah dan hatimu, yang menjagamu tetap berada dalam kesadaran agung ini. Kisah yang menggetarkan. Di tahun-tahun pertama Madinah, ketika cahaya iman perlahan-lahan mulai bersemi di sekitar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di pihak lain terdapat sekelompok ulama Yahudi. Mereka mencari kesempatan untuk menguji kenabian beliau, memojokkannya, dan mungkin menabur benih keraguan di hati kaum muslimin untuk memadamkan cahaya ini. Suatu hari, mereka merasa kesempatan itu telah tiba. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajukan 3 pertanyaan. Siapakah Ashabul Kahfi? Apakah kisah Zulkarnain? Apakah itu ruh? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui wahyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yakin bahwa Allah akan memberitahunya segalanya melalui wahyu, dengan penuh keyakinan berkata kepada mereka, "Datanglah besok, akan aku sampaikan." Namun, dalam kalimat itu ada satu kata yang terlewat, insyaallah. Dan karena kata itu tidak diucapkan, suara dari langit pun berhenti. Jibril alaihissalam tidak datang. Hari-hari berlalu, dalam sebagian riwayat 15 hari, dalam riwayat lain genap 40 hari, wahyu terputus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu dan menunggu, dan hatinya pun terasa perih. Bayangkanlah hari-hari itu sejenak, manusia yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, hamba Allah yang paling dicintai, manusia mulia yang cahaya wahyu telah meresap ke dalam dirinya. Ia menjalani pagi-pagi yang sunyi dan gelisah. Sementara pihak lawan memanfaatkan keheningan ini. Bisikan mulai beredar di jalan-jalan Madinah. Rabnya telah meninggalkan Muhammad. Suara-suara ejekan pun bergema. Katanya mau memberitahu, katanya dia tahu. Dan setelah hari-hari berat itu, Jibril alaihissalam akhirnya datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergembira, namun juga dengan kerinduan yang menumpuk di hatinya bertanya, "Di mana kamu?" Jawaban Jibril membawa sebuah kebenaran yang melampaui zaman dan menjangkau kamu juga hari ini. Yang mengutusku ke sini adalah Allah, yang menahanku pun Allah. Namun kamu pada hari itu tidak mengucapkan insyaallah. Itulah mengapa Allah membuatku menunggu. Dan kemudian turunlah ayat 23 sampai 24 dari surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'il. Dzalika ghadan illa an yasha Allahu. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Ayat-ayat ini bukan sekadar saran percakapan. Ini adalah hukum ilahi yang diturunkan sebagai salah satu aturan dasar kehidupan, sebagai petunjuk bagi seluruh orang beriman hingga hari kiamat. Saudaraku, berhentilah sejenak. Hanya berhenti dan renungkan kepada hambanya yang paling dicintai, kepada nabi terbesarnya, wahyu terputus selama 40 hari karena satu kata yang terlewat dalam satu kalimat. Namun ini bukan hukuman. Ini adalah cara terkuat yang dipilih untuk mengukir sebuah pelajaran yang harus terpahat di hati setiap orang beriman hingga hari kiamat. Karena seandainya kisah ini tidak dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak satu pun dari kita yang pernah bisa memahami bobot sesungguhnya dari kata ini. Dan inilah kebenaran abadi yang lahir dari kisah ini. Bahkan satu detik ke depan pun bukan jaminan kita. Di dalam rencana-rencana besar, perhitungan-perhitungan kokoh, keputusan-keputusan pasti, menyatakan bahwa kita bergantung pada kehendak Allah bukanlah pengakuan kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kesadaran tertinggi dan kematangan iman yang paling dalam. Ketika kamu mengucapkan insyaallah dengan benar-benar mempercayainya dari hatimu,
Saat singkat itu mempertemukanmu dengan ketawaduan dalam bentuknya yang paling murni, penggunaan yang dilarang. Dalam doa sekarang, kita sampai pada poin penting lainnya. Tempat yang kebanyakan dari kita telah menggunakan kata ini selama bertahun-tahun tanpa pernah mempertanyakannya. Pernahkah kamu saat mengangkat tangan dan menyuruh Rabbmu di momen paling pribadi itu, di saat paling rapuh itu, mengucapkan, "Ya Allah, insya Allah ampunilah aku," atau "Insya Allah sembuhkanlah aku, insya Allah hilangkanlah kesulitanku." Apakah kamu mengetahui hadits yang melarang hal ini? Atau apakah kebiasaan ini terus berlanjut tanpa pertanyaan selama bertahun-tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang tercatat dalam sumber-sumber terpercaya telah secara tegas melarang hal ini. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, janganlah ia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki." Hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta. Dan dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung melarang penggunaan ungkapan seperti "Ya Allah, insya Allah ampunilah aku, insya Allah rahmatilah aku." Mengapa? Karena doa bukanlah menawarkan menu pilihan. Doa adalah seorang hamba yang meletakkan kelemahannya, kebutuhannya, ketidakberdayaannya di hadapan Robnya dalam keadaan yang paling terbuka, paling telanjang, paling jujur. Dan kata insyaallah yang begitu kuat dan benar ketika digunakan untuk mengakui kehendak Allah atas tindakan-tindakan yang akan datang. Ketika ia duduk tepat di tengah doa, ia memperoleh makna yang sepenuhnya salah. Bayangkan begini, seorang anak menangis. Ibunya ada di sampingnya. Anak itu menatap ibunya dan berkata, "Ibu, kalau mau peluk aku, tapi kalau tidak mau, juga tidak apa-apa." Apa yang hilang dari kalimat itu? Kebutuhan, permohonan, kepastian. Itulah yang terjadi ketika kamu berkata kepada Allah, "Insya Allah ampunilah." Seolah-olah, kalau mau ampuni, kalau tidak mau, juga tidak apa-apa. Padahal, betapa kamu membutuhkan ampunan Rabbmu dengan setiap napasmu, dengan setiap beban dosamu. Sebagian saudara, kita pada titik ini mengajukan keberatan. Tapi apakah kita memberikan perintah kepada Allah? Apakah kita meminta dengan cara memerintah? Pertanyaan ini mungkin terlihat masuk akal, namun jawabannya sangat jelas. Permohonan orang yang lemah kepada yang kuat. Permohonan yang kecil kepada yang besar. Kepasrahan seorang hamba kepada Robnya dalam tata bahasa Arab maupun dalam tradisi Islam, ini bukan perintah. Ini adalah permohonan dan rayuan. Berkata kepada Allah, pasti ampunilah aku, pasti sembuhkanlah aku, ya Robbi jagalah aku, adalah ungkapan kepercayaan penuh dan tawakal yang teguh kepada kekuasaan dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Dan begitulah seharusnya dipahami. Sebaliknya, berkata, "Insyaallah ampunilah," baik kita sadari maupun tidak, membuka pintu berikut. Mungkin engkau akan mengampuni, mungkin tidak. Aku pun tidak terlalu mendesak. Padahal seorang hamba yang meminta kepada Allah justru diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk bersungguh-sungguh. Dalam hadits disebutkan, ketika kalian berdoa, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan dan janganlah mengucapkan jika engkau menghendaki, karena tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Artinya, Allah memang akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Namun, kesungguhan dalam doamu adalah ukuran kepercayaanmu kepadanya dan ukuran pengakuan kelemahanmu. Lalu, bagaimana yang benar? Ketika kamu mengangkat tangan, apa yang harus kamu ucapkan? Ya Allah, ampunilah aku. Selesai. Ya Robbi, sembuhkanlah aku. Titik. Ya Allah, hilangkanlah kesulitanku, lapangkanlah hatiku, jagalah aku dan orang-orang yang kucintai. Selesai.
Ini bukan perintah. Ini adalah permohonan paling murni yang dipersembahkan seorang hamba yang lemah kepada Robnya yang Maha Kuasa. Bahkan kamu bisa mengatakannya dengan lebih kuat. Ya Robbi, pasti ampunilah. Sungguh-sungguh ya Robbi, pasti maafkanlah aku. Kalimat-kalimat ini tidak menjadikanmu sombong. Ia menjadikanmu seorang hamba yang telah menyerah sepenuhnya kepada Allah, yang tidak meragukan rahmat-Nya, yang tidak akan berpaling dari pintunya. Karena hanya kepadanya kamu beribadah, dan hanya kepadanya kamu memohon pertolongan. Tidak ada pintu lain bagimu, sebuah perbedaan halus. Jika kamu berbicara langsung kepada Allah, Ya Allah, insya Allah sembuhkanlah. Ini adalah penggunaan yang dilarang. Namun jika kamu mendoakan saudaramu, Ya Rob, insya Allah engkau akan menyembuhkannya. Atau berkata kepada seseorang, semoga Allah memasukkanmu ke surganya. Insya Allah saudaraku, ini adalah ungkapan harapan dan doa tulus. Di sini tidak ada sapaan langsung kepada Allah. Ini adalah permohonan yang dilakukan dengan keyakinan dan harapan bahwa Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Penggunaan seperti ini, menurut mayoritas ulama kita, adalah diperbolehkan. Singkatnya, mengucapkan, Insya Allah kepada Allah secara langsung saat berdoa adalah terlarang, namun berharap dan memohon rahmat Allah untuk orang lain melalui orang ketiga adalah diperbolehkan. Dan satu hal lagi, ketika seseorang mendoakanmu dan berkata, semoga Allah menghilangkan kesulitanmu, apa yang kamu jawab? Insya Allah. Ini pun bukan pada tempatnya dan merupakan penggunaan yang salah, saudaraku. Kata yang harus diucapkan sebagai respons terhadap doa seseorang adalah amin. Karena amin menyatakan bahwa kamu bergabung dalam doa itu, menginternalisasinya, dan mengharapkan Allah menerimanya. Umat mungkin sedang merasakan sesuatu, mungkin saat mendengar kisah ini ada sesuatu yang tertekan di hatimu. Mungkin kamu teringat sebuah kalimat yang pernah kamu ucapkan, sebuah rencana yang pernah kamu buat bertahun-tahun lalu. Namun, perasaan itu tidak sia-sia. Karena benar-benar memahami kata ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu secara diam-diam namun mendalam. Imam Al-Ghazali, arsitek jiwa yang agung itu, mengatakan bahwa kelemahan dalam doa seseorang seringkali bukan berasal dari ketidakpercayaan kepada Allah, melainkan dari perasaan tidak berharganya diri sendiri. Kamu berpikir, siapa aku ini? Bagaimana bisa seorang pendosa seperti aku meminta dengan begitu pasti? Namun inilah kebenaran yang tepat hadir di titik ini, saudaraku. Nilai sebuah doa bukan datang dari kesucianmu, melainkan dari rahmat Allah yang tak terbatas. Seberapapun banyaknya dosamu, bila semua dosa itu dikumpulkan bersama, ia tidak lebih dari setetes air di samping ampunan Allah. Maka, dengan pengakuan kelemahanmu itu, seru Allah dengan penuh keyakinan. Karena Allah tidak mencintai orang yang menunggu dengan ragu-ragu di depan pintunya, melainkan orang yang bersandar kepada pintunya dengan langkah yang yakin dan memohon. Penggunaan yang salah dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita sampai pada poin penting lainnya. Mungkin bagian yang paling sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari, namun belum pernah kamu pikirkan. Seseorang keluar rumah di pagi hari, bertemu tetangganya. Tetangga bertanya, "Apa kabar?" Ia pun menjawab sambil tersenyum, "Baik, insya Allah." Atau di telepon, temannya bertanya, "Kemarin kalian pergi ke rapat?" Ia menjawab, "Iya, kami pergi, insya Allah." Mungkin yang lebih aneh lagi, seseorang bertanya tentang sesuatu yang terjadi minggu lalu, dan ia menjawab, "Kami selesaikan, insya Allah." Pernahkah kamu menyaksikan penggunaan seperti ini? Mungkin kamu pun pernah mengucapkannya. Sekarang berhentilah dan renungkan sejenak. Aku datang, insya Allah. Kami pergi, insya Allah. Apa kabar?
Insyaallah. Apa kekeliruan yang sama dalam kalimat-kalimat ini? Apakah kamu menyadarinya? Kata insyaallah hanya dan hanya digunakan untuk tindakan-tindakan yang akan terjadi di masa depan, yang belum terwujud. Untuk sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, insyaallah tidak diucapkan. Untuk keadaan yang sedang dialami saat ini, insyaallah tidak diucapkan. Dalam kalimat, apa kabar? Insyaallah. Tidak ada masa depan, tidak ada niat, tidak ada tindakan yang terikat pada kehendak Allah. Kalimat itu hanyalah salam dan ungkapan basa-basi. Menambahkan insyaallah padanya adalah mengosongkan kata ini sepenuhnya. Bahkan menggunakan kata ini secara berlebihan dan tidak perlu, seolah-olah menunjukkan bahwa diri sangat religius adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, pengosongan ini terjadi begitu perlahan, begitu diam, sehingga kita tidak menyadarinya. Ia telah menempel di lidah kita selama generasi demi generasi, menjadi kebiasaan, dan tidak ada lagi yang bertanya, apakah ini benar? Padahal ulama kita sangat jelas mengenai hal ini. Insyaallah digunakan untuk waktu yang akan datang. Untuk masa lalu dan masa kini digunakanlah alhamdulillah, syukur, dan ungkapan-ungkapan sejenisnya. Aku datang, alhamdulillah. Kami selesaikan, alhamdulillah. Aku baik, syukur. Itulah yang benar, insyaallah, sebagai alat menunda. Sekarang kita beralih ke kesalahan penggunaan lainnya, dan mungkin ini yang paling licik karena seringkali berkaitan dengan niat. Insyaallah kita selesaikan. Insyaallah nanti mampir. Insyaallah aku bayar. Pernahkah kamu mendengar kalimat-kalimat ini? Mungkin kamu pun pernah mengucapkannya. Dalam kalimat-kalimat ini, insyaallah bukan lagi ungkapan tunduk kepada kehendak Allah. Ia telah menjadi alat menunda, alat menghindari janji, alat membiarkan sesuatu dalam ketidakpastian. Orang-orang menggunakan kata ini bukan dengan makna aku akan melakukannya jika Allah menghendaki, melainkan dengan makna kemungkinan besar aku tidak akan melakukannya, tapi untuk sekarang aku lewati saja. Betapa berbahayanya transformasi ini. Bayangkan, kata yang mengandung nama dan izin Allah ini telah berubah menjadi alat penghinaan. Syiar Rabb kita telah direduksi menjadi pola mengalihkan perhatian. Dan penyebaran penggunaan seperti ini telah begitu merusak reputasi kata ini dalam memori kolektif masyarakat. Sehingga kini ungkapan, dia bilang, insyaallah, berarti dia tidak akan datang, beredar di antara kita seperti sebuah pepatah. Tanyakan pada dirimu, dengan niat apa kamu menggunakan? Insyaallah dalam kalimat itu, untuk kepasrahan kepada Allah atau untuk menghindar. Dan perhatikan juga ini, saudaraku, kata ini adalah syiar Islam, sebuah simbol, dan menggunakan syiar, tanda pengenal yang mendefinisikan agama. Untuk hal-hal yang haram atau tidak diperbolehkan, sungguh tidak benar. Insyaallah besok aku proses uangnya. Insyaallah aku bisa tutup perjanjian ini. Jika perjanjian atau transaksi itu adalah sesuatu yang tidak disetujui Islam, maka membawa nama dan izin Allah ke dalam konteks itu adalah sebuah kesalahan tersendiri. Sebuah kisah aku ingin menceritakan kepadamu, sebuah kisah yang sudah beredar di antara masyarakat kita bertahun-tahun, yang sebenarnya dengan sangat jelas menunjukkan akibat dari tidak mengucapkan kata ini pada waktu yang tepat. Seorang pria hendak pergi ke pasar. Ia ingin membeli seekor keledai. Ia memasukkan uang ke sakunya dan berjalan menuju pasar. Di jalan, ia bertemu seorang teman. Temannya bertanya, "Mau kemana?" "Ke pasar," kata pria itu, "mau beli keledai." Temannya pun tersenyum dan mengingatkan, "Ucapkan insyaallah." Pria itu tertawa ringan dan menjawab, "Uangku ada di saku, pasarnya di sana. Insyaallah apa lagi?" Dan ia pun melanjutkan perjalanannya. Ia sampai di pasar.
Ia menemukan keledai yang ia suka. Ia merogoh sakunya untuk mengambil uang. Kantong kosong, uangnya hilang, ia ditipu. Dengan bingung ia kembali. Bertemu kembali dengan temannya. Bagaimana? Sudah beli keledainya? Kepala pria itu tertunduk, suaranya lirih. Dan datanglah jawaban yang tragis sekaligus lucu itu. Insyaallah uangku dicuri. Lucu? Ya, namun di dalamnya tersimpan pelajaran yang begitu dalam. Seandainya pria itu sebelum pergi ke pasar mengucapkan, Insyaallah aku beli. Apa yang akan terjadi? Mungkin uang itu tetap akan dicuri. Namun, dua suku kata itu, penundukan hamba kepada kehendak Allah, pengakuan bahwa segala sesuatu bergantung pada izininya, akan memperbarui kesadaran itu di hatinya dan membuat setiap hal yang akan menimpanya lebih mudah diterima sebagai takdir Allah. Itulah mengapa mengucapkan Insyaallah pada waktu yang tepat bukan sekadar masalah tata bahasa. Kata ini adalah ungkapan hidup dari mengingat Allah di setiap langkah, mengakui izinnya dalam setiap niat, tunduk kepada kekuasaannya dalam setiap rencana. Meluruskan pemahaman kini, di balik semua penggunaan yang salah itu, aku ingin kembali menampilkan kebenaran yang tersembunyi ke permukaan. Saudaraku yang terhormat, Insyaallah bukan kata kelemahan, Insyaallah bukan ungkapan ketidakpastian, Insyaallah bukan alat menunda, Insyaallah adalah janji terkuat yang diberikan dengan menjadikan Allah sebagai saksi. Ketika kamu mengucapkan kata ini, kamu tidak hanya membuat sebuah rencana, kamu menyerahkan rencana itu kepada kehendak Allah. Penyerahan itu sekaligus menjadikanmu bertanggung jawab dan membebaskanmu. Bertanggung jawab karena kamu memang berniat sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kamu ucapkan. Bebas karena kamu menyerahkan kendali atas hasilnya kepada Allah. Dan penyerahan itu mengangkat beban kekhawatiran dari hatimu. Aku mengundangmu hari ini untuk mengambil keputusan ini. Untuk masa lalu, ucapkan Alhamdulillah. Untuk momen saat ini, ucapkan Alhamdulillah. Untuk masa depan, untuk niatmu, untuk rencanamu, ucapkan Insyaallah. Namun, ucapkanlah dari hatimu dengan benar-benar mengakui kehendak Allah. Dan ketika berdoa kepada Robmu, di momen-momen paling pribadi itu, ucapkanlah mutlaka, pasti, ya Robbi. Ketika kamu mulai mengembalikan kehormatan kata ini dalam hidupmu sendiri, mengingatkan orang-orang di sekitarmu dengan lembut dan dengan senyuman, mengajarkannya kepada anak-anakmu, berbagi dengan ibumu yang sudah tua, kamu menjadi bagian dari sebuah transformasi yang jauh lebih besar. Karena mengembalikan kehormatan kata ini adalah tanggung jawab bersama yang kita semua pikul. Dan terakhir, aku ingin mengatakan ini. Apa yang kamu pelajari sepanjang sohbet ini mungkin mengguncang kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak pernah kamu pertanyakan. Mungkin ada suara di dalam dirimu yang berkata, betapa banyak momen yang terlewatkan, betapa banyak doa yang telah kulakukan dengan cara ini. Jawablah suara itu begini, hari ini kamu sudah tahu. Dan mengetahui hari ini berarti jauh lebih kuat dari hari kemarin. Allah tidak menghitung momen-momen ketidaktahuan hambanya, melainkan sikap yang ia ambil setelah ia mengetahui. Hari ini kamu telah mengisi kembali makna kata ini. Kepenuhan itu akan meresap ke dalam setiap insyaallah yang akan kamu ucapkan mulai sekarang. Saudaraku yang terhormat, saat kita mendekati akhir sohbet ini, aku ingin kamu mengukir kebenaran ini di hatimu. Insyaallah bukan sekadar kata biasa. Ia adalah deklarasi terindah seorang hamba yang menjadikan Allah saksi di setiap langkah, yang mengakui kekuasaannya di setiap niat, yang tunduk kepada kehendaknya dalam setiap rencana. Untuk masa lalumu, ucapkan Alhamdulillah. Dalam doamu, ucapkan mutlaka, pasti, ya Rabbi. Untuk masa depanmu, niatmu, rencanamu, ucapkan Insyaallah
dengan benar-benar mempercayai rahmat Allah dari hatimu. Kamu hari ini telah mulai mengembalikan kehormatan kata ini dalam hidupmu. Ini adalah langkah yang terlihat kecil, namun besar di sisi Allah. Sekarang mari kita bersama-sama mengaminkan doa ini. Ya Robbi, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang menggunakan lisan dan hati mereka dengan benar. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mempersembahkan doa-doa kami dengan penuh keteguhan dan kepasrahan yang sempurna kepadamu. Jagalah kami dari mengosongkan makna kata yang mulia ini. Amin. Sampai jumpa di sohbet Manevi Bilgiler lainnya. Dititipkan kepada Allah, saudara-saudariku yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.